السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dalam pengajian daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang mengumpulkan boh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya mari kita kirimkan siga Al-Fatihah. Kita kirim siga Al-Fatihah kepada gore kita Abu Munsyid Masjid ya Cik Taib yang padum wateng kau likat ketinggai kita dan kebetulan memangnya pengajian pertama dari semenjak gua nagisa Allah Subhanahu wa taala, berhubung pengajiannya sedikit banyak ajih, sebab dipengaruhi oleh beliau, maka mari kita kirim sigatul Al-Fatihah kepada beliau. Ada hadhihi niyah Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pada pertemuan yang kau lihat, alhamdulillah getanya sempat kaselangi pengajian hadis arba'in dengan kesampaikan baca tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung watengan getanya sedang talalui bulan Rabiul Awal kemudian Rabiul Tsani, bulan-bulan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah dalam 5 pertemuan getanya kali terpegah baca sapa walaupun hana sempurna tentang sekilas dari kisah perjalanan hidup Rasulullah dari pun lahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah sampai meninggal di kota Madinah. Maka nibak malamnya kita akan kembali kepada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana insyaallah kita pada malamnya akan kita baca hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14, yang mana judul daripada hadis yang ke-14-nya adalah hurmatu damil muslim. Haramnya menumpahkan darah seorang muslim. Hurmatu dami al-muslim. Haram menumpahkan darah seorang muslim. Hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. An Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud kalih pernah saya ceritakan tentang beliau tepat jih nibak hadis yang kepeut. Ketika kitanya berbicara tentang hadis pakiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari mulai pun setetes air mani kemudian bentuk menjadi darah, kemudian darah menjadi tulang dan selanjutnya sampai terciptalah manusia dalam kandungan sidro urang syinang. Yang hadisnya diriwayatkan dari oleh Ibnu Mas'ud. Nah, kita ceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah salah siro sahabat Rasulullah yang taat dengan Rasulullah, khadim Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Nah, diriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, pada hadis yang ke-14-nya yang riwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Tidak halal artinya tidak boleh. Tidak boleh artinya haram. La yahillu artinya tidak halal. Tidak halal artinya tidak boleh. Tidak boleh artinya haram. Yang haram, damum mri'in muslimin, menumpahkan darah seorang muslim. Nah, menumpahkan darah maksud di sini adalah tapo, haram. Haram orang sidro muslim haram hukum di tapo. Apapun kondisinya haram. Muslim yang kiban, muslim lagi biasa. Yang yashhadu an la ilaha illallah, atihnan kalau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan ucapkan wa anna muhammadan rasulullah. Dua krek kalimatnya ditubit dari abah sidrodro manusia yang kaharim untuk tapo. Harim. Itu halasan akibat. Kecuali illa bi ihda salat, kecuali disebabkan heboh sebab. Selain heboh sebabnya, hanjut tak tumpahkan darah sidrodro muslim. Jadi di sini katanya hadisnya mengajarkan kepada katanya dumna harga syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua buah kalimat yang ringan akan tetapi berpengaruh kepada hukum yang cukup baik. Dari yang dasar jihalir darah dengan mengucapkan dua kalimahnya menjadi terjaga darah buatnya hanjit dipohli mesidro orang. Karena kun syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Namun demikian, yang nama jih dasar jih menang. Orang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka orangnya kana hak untuk udip. Hana cara bagi kita untuk tacabut hak agaknya dari gemudip. Namun dalam praktek ini, terkadang memang meskipun kalau diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi kadang si drodro orang meskipun enggak nyan muslim, kadang menjadi penyakit di dalam masyarakat. Menjadi wabah bagi saboh masyarakat atau bagi umat Islam. Menjadi ancaman bagi orang muslim yang lain. Menjadi fitnah bagi muslim-muslim yang lain. Maka nepegah li Rasulullah dikecualikan. Si drodro orang berhak untuk udip ketika kalih mengucapkan dua kalimat syahadatnya selama goknyan
hana menjadi benalu bagi orang Islam yang lain. Hana mengancam kehidupan orang Islam yang lain. Hana membawa aib bagi orang Islam yang lain. Nah, selama orang Muslimnya udip gak yang sederhana, lagi biasa, hana masalah siapa, maka berhak untuk udip dan darah gaknya haram untuk ditumpah. Maka nepekah li Rasulullah, nal heboh kondisi, meskipun orang kalih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menjadi halal untuk ditumpahkan darahnya. Al-hedro saja. Ana lebih mubah al-hedro. Yang pertama, illa bi ihda salas, kecuali 3 orang. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang kalih menikah, kalih mengkawin, kalih bergaul dengan istri, akan tetapi gemezina. Nyan hukum ji guyu raja. Guyu roh menganak batik sampai meninggal. Nah, nyoga kecualikan. Dasar ji karena goyan kau ucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hanjit tak cukup. Darah goyan hanjit tak cukup. Akan tetapi karena melakukan kesalahan, karena yang kesalahan goyan mencederai nasab, nya menyata biarkan, maka akan diikut oleh orang lain. Mereka diikut oleh orang lain kahana taturi sehingga niatnya yang tehya, yang tehma. Padahal katanya dalam Islam perlu. Karena tetap penikah orang payah nawali. Cuma menyakala tak terjadi perzinaan kahan taturi le wali. Kasusah tak penikah orang. Nah, maka Islamnya gekalan menyana ancaman terhadap keturunan, ancaman bagi keberlangsungan daripada nasab orang Islam, nyan orang yang menyebabkan ancamannya jid tak cukup darah buahnya, dihalalkan untuk dibunuh. Jadi yang pertama, orang yang kalau mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dihalalkan darahnya adalah orang yang kalau menikah, kalau mengkawin, karena goknya nikmat Allah yang halil. Kalau gerasa nikmat Allah yang halil, akan tetapi gemita syid yang haram yang berat akibat oleh Allah Subhanahu wa taala, berat hukum, yaitu dengan rajam. Dalil rajamnya ijma' ulama. Mandum ulama sepakat bahawa saja orang yang kalih mukawin, kalih bermalam dengan istri goknya, baik orang agama tauri nang meya gemezina lam hukum dia rajam. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, menancit orang yang goknya menyebabkan orang lain gadah nyawa, gepoh gok secara sengaja. Nyan hukum dalam Islam ijma', hukum ji adalah orang yang pohnya harus dipoh. Wan nafsu bin nafsi. Apa gadah nyawang gok, hukum dalam Islam nyawang tayo harus hak untuk dipegada. Nah, orang yang lagi meskipun kalau ucapkan syahadah kedih dua gak, dasarnya darah buahnya hanjit tak cukup hili. Akan tetapi nak kesalahannya, raya kesalahannya, karena dia tak biarkan menan, maka berbahaya bagi nyawang-nyawang orang Islam yang lain. Nah, maka berangkat dari sini, maka dihalalkan darah orangnya untuk hukum jih dipo. Kisas lagi hukum jih kisas. Dalil kisas ijma' ulama. Ijma' hana musiro ikhtilaf ulama bahwa saja orang yang gepro darah gok, maka hukumnya adalah darah goknya harus diper, yaitu dengan dipo. Tapi di barat orangnya handibi poh aja. Jadi menyana sidra orang. Si A dipoh si B. Menyatanya tak tuntut bak hukum, tak begah lun nak tung balah bak si A. Supaya nak mangat hati. Menyurung barat kan baik menang. Karena menyata tung balah dua draw orang melingah. Jasa haji tadi si draw. Menyata tung balah kedua draw. Jadi di barat begah nyoh hana betulnya hukum Islamnya hana betul. Padahal kan menang cara kalian. Menya si A di poh si B, tak biarkan. Maka sengah cici akan di poh si D. Dan menan laju. Jadi sehingga budaya dalam masyarakatnya poh semua poh. Nyan yang tak takut itu. Memang Mbak Himono dari sidro yang gadah menjadi dua.
Akan tetapi di baliknya ni tengok tak jaga supaya nyan buat nyan bek mula ulang. Maka ji di sini pakan mengatat kurung pokok tempat tak kala. Dek handa begah urang kafe po urang. Kasus antara tanyo kudro sabi kedoro le tat kasus. Pakan karena hanayo sidro anak muda di poh anak gadis. Hukuman ji 6 tahun 7 tahun ka selesai. Tapi ci tak pedang segi hukum kisas. Hanya begah ci mentang baik drop dah yang tu. Nah, mi ada pedang hukum kisah kadi kanan umuya go. Dipikir si peluh ga wa peluh ga ketika dia nak lakukan atau lagi yang je ke ubat. Atra giyu kisahnya kang kulain supaya nyan penyakitnya be menular. Maka ji di sini pakan menular. Mi ada kalan bak TV yang TV corona kasusnya. Karena apa kan? Karena hana ubat. Hana ubat yang tepat. Tanya karena ubat dalam Islam. Tapi handa tu karena dipengaruhi oleh budaya barat. Kemudian yang kedua. Jadi orangnya meskipun kalian ucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi darah gaknya menjadi halal. Jud dipoh karena gaknya kagak ganggu nyawang orang lain. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Wa tariku lidinihi. Murtadnya bahaya. Lebih bahaya orang murtad dengan orang kafir. Mia kafir aslinya buatnya hanya kita pun tentang itu. Akan tetapi mia orang murtadnya bisa mempengaruhi orang lain. Jadi supaya bekna ikut-ikutan budaya murtadnya dalam Islam hukumnya yupo. Yukta. Yupo. Jadi orang yang kalih nukun la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dasarnya adalah goknyan keaman, jiwa gaknyan keaman, ruh gaknyan keaman, akan tapi menya gemein gepugat masalah dalam agama yaitu dengan murtad, maka orangnya gadah status keamanan man. Dari dasarnya hanya cukeh darah bayan menjadi halal untuk ditumpahkan. Nyo hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, so yang berhak melakukan pohnya. Apakah meno orang inang atau ragam yang kali mengkawin yang disebutkan dalam kitab dengan kata as-sayyib, apabila berzina maka hukum dia adalah wiyu rajam. Wiyu dengan anak batin. Yang so yang pelakunya dari pemerintah. Jadi hanjir kita yang 5 ke 6 draw orang tak draw baju karena tak ada pernah kasusnya tak cok tak gelang juga simpang jalanan tak rom je draw. Hanjir. Pakon hanjir. Karena monya gepujit kabeh urang biang naru. Nya, tanyo bengeh ke si A. Apakah ada ju 5 tu tak tuduh gayan menzina. Kaikat juga jalan tayu rom urang rame-rame. Urang kagalam lah rom-rom yang kagala. Hanjir. Jadi tetap perkaranya harus pakai kedeh bak pemerintah. Harus disidangkan nilai. So saksi. Nah nekalan ni drona. Akiban cara nekalan. Ku yang nekalan. Nia si draw hanjir. 2 draw kadang. Harus 2. Ku nekalan ni drona. Kita kekalan kita mang dalam rumah. Nah nekalan di dalam rumah hana hansi. Hampir-hampir susah ada mita. Rap-rap hana. Ya. Nia katanya tak pakai hukumnya. Dia hanya mudah-mudah. Ya, menancit orang yang pegang. Orang yang melakukan pembunuhan. Maka si pembunuhnya harus dikisas. So yang kisas harus dengan keputusan hakim. Menyahana keputusan hakim, maka itu orang yang hana melakukan pembunuhan kakak tuduh pembunuhan. Walaupun taturi kedehnya yang hanya tetung bala. Selama hana diproses secara oleh pemerintah. Khusus di tempat gitu pemerintah siahana hukumnya, berarti hanya ada pedang hukum. Anjir tak pedang hukum. Karena mi ada pedang hukum kedua dia gabuk habis kedua. Gabuk sampai kedua. Menancit yang terakhir orang yang murtad, yang lagi habanyan cil, yang harusnya campur tangan pemerintah. Di hana campur tangan pemerintah kita yang anjir tak pedang hukumnya. Pemerintah yang memutuskan, pemerintah yang getunyuk soal gujuji. Yang hadisnya perlu kita sampaikan karenanya hukum Islam. Belumnya adalah hukum-hukum yang dalil dia adalah ijma. Sepakat ulama Bandung tentang hukum yang hedro orang yang
Gak ada status keamanan. Nyan hadis yang kepada. Tapi hana yang cerita di sini karena sebetulnya hadisnya ka pernah disebutkan sebelum. Karena pernah tersampaikan bahwasanya Rasulullah nebagah umirtu an uqatilan nas, lun diperintahkan oleh Allah untuk memperangi urang-urang sampai mengucapkan syahadah. Dia ucapkan syahadah, maka nyawa urangnya gak aman, hanjit leta perangi. Nah, di sini hendak tersampaikan kecuali lehedra urang. Yang kehnyo hadisnya lehedra urang yang termaksudkan pada hadis-hadis yang kaulikat yang pernah kita jelaskan. Kemudian kita lanjutkan nibak hadis yang setelah. Hadis yang ke-15. Hadis ke-15-nya berbicara tentang iman, tentang perkara-perkara yang menjadi tanda keimanan si brodro. Nya berbicara tentang al-qaulul hasan, tentang berbicara dengan kata-kata yang god, dengan kata-kata yang sopan, dan juga ri'ayatu haqqid dhaif, dan memenuhi hak orang yang gejak menjamin rumah tanya. Hak tamu. Menancip berbicara tentang hak tetangga rumah. Nah, jadi hadisnya berbicara tentang akhlak. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya bahwasanya nanti akan ada satu hari yang namanya hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah ketika dia berbicara, hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Aw liyasmut, apabila kira-kira hana bahan yang god, maka yasmut, maka geim mendak. Kala Rasulullah, barang sikaso beriman kepada Allah dan yakin singah nauro kiamat, maka ketika berbicara menyana bahan yang god, falyatakallam, silahkan bicara. Tapi kira-kira bahan hana falyasmut, geim mendak. Nah, seolah-olah karena sehingga horo kiamat tu yang kita yang ucapkannya mantu makan pertanggungjawaban di ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyagutnya betul-betul beriman bahwa si singgah na horo kiamat, maka tapagah haba yang get yang hana get itu taim. Nah, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Apabila hana bahan untuk kita ucapkan yang get falyasmut, maka hendaklah dia diam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, menancit orang yang yakin kepada Allah dan yakin kepada orang kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Orang samping rumah. Atau punya bahasa kadang tanya tengah-tengah tajak abut awai, orang duduk di samping katanya. Orang samping bilik. Orang-orang yang berada di sekitar kita. Falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Orang-orang samping rumah. Pakiban tak mulia orang samping rumah. Nabagah falyukrim jarahu yuhasil lahul khair. Bagi tetangga ketayunya harus tak usahakan benar sesuatu yang good bagi gue. Nah, benanit katanya kepada orang yang tetangga katanya, benar kebaikan yang jecok dari katanya. Ya. Kemudian wa yakufu anhul aza. Kemudian yang kedua, harus katanya tun jaro katanya, baik sagai-sagai, baik jaro katanya perbuatan katanya atau haba katanya daripada melukai.
daripada melukai orang yang di samping rumah utanya ataupun tetangga. Kemudian selanjutnya dibegah oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan menancit apabila sidra orang yang beriman kepada Allah dan orang kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia itu memuliakan tamu orang yang jak rumahnya geyu mulia, karena nyan ganjaran jih raya tat singah di uro kiamat. So yang patih jo hanya orang yang yakin bahwa saya na uro kiamat. Tapi mia kita yang hana yakin dah ni uro kiamat, hana payah patih tak lagi. Karena nyo akibat jih kan di dunia, mandung nyo haji akibat jih di akhirat. Nah, jadi nyo hadisnya rame orang tu, rame kita yang baca akan, tetapi pakan hana ada praktekkan, karena hana yakin kita yang. Nah tetangganya tersakiti oleh kita yang, hana yakin orang kiamat. Nah kepegah-pegah bawa saja, nah ganjaran yang raya sih. Akan tetapi itu hana yakin orang kiamat. Jadi hana buku kita bubuk juga yang kalah. Nah nyo kepegah oleh Rasulullah, nyo hadisnya hanya bagi orang-orang yang yakin orang kiamat. Tapi mia kira-kira hana yakin nuro kiamat, nyo hadisnya hana manfaat agai, hana penting. Tapi merasa hana faedah. Mari hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo perkara tetangganya raya. Nampak aja sepele, akan tetapi bahkan Rasulullah gepegah kedro. Jibril berkali-kali nepegah bak Rasulullah, gepesankan kepada Rasulullah untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Berkali-kali. Biasa aja, mia kamu ulang-ulang disampaikannya, nyan perkara raya. Lagi perkara semayang. Yang katakan dalam Al-Quran, cik ulang-ulang. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Zakat, puasa, amal saleh ulang-ulang dalam Al-Quran dari juz pun sampai juz terakhir. Sedekah. Wa ammal yatima fala tanhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang melaki-lakian hangbi dut-dut. Berbicara tentang sedekah. Padahal di juz pertama, wa aqimus salah wa atuz zakah, berbicara tentang zakat, ulang-ulang, artinya perkara lain. Tentang berbakti kepada ibu bapa, menanci wabil walidaini ihsana, ini ulang-ulang. Bahkan apabila orang syik kita katuha, maka jangan pernah mengucapkan be mucit abah. Ulang-ulang perkara yang disampaikan dalam Al-Quran. Nenek pegah bagetanya yang perkara penting. Nah, perkara menjaga hak tetangganya, nyu perkara lain. Bahkan Rasulullah Jibril secara khusus menyampaikan berkali-kali kepada Rasulullah tentang hak tetangga, yang berarti yang perkara yang lain. Nah, yang pertama Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan bahwa saja si doa orang mukminnya harus hanggebi le gahaba. Apabila ana bahan yang gad, maka sampaikan niat. Hana bahan yang gad, maka falias, maka lebih gad kitanya ta'id. Pakan nebegah mana? Nah dalam sahabat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu. Iman kitanya han tenang kecuali hati tanyo tenang. Iman baru tenang hati tenang. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hatinya haitim tenang hatta yastaqimu lisan. Sampai lisan kitanya menjadi betul. Iman kitanya han betul kecuali hati kitanya betul. Dan hati kitanya haitim betul kecuali lisan kitanya ka betul. Maka nebegah li Rasulullah yang kitanya betul-betul beriman harus terjaga ucapan. Jadi orang mukmin sya'nuhu, tanda orang mukmin, sifat orang mukmin hanale haba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah paling le meriwayatkan hadis Rasulullah. Hanale cuma 5.800 atau 80. 5.000. Nyan Rasulullah tinggal dengan Rasulullah sampai padin-padin pun. 5 ton, 6 ton, 7 ton. Berarti dulan Rasulullah kepegah apa? 5.000 krek lagi. Oh ya tanya, si bulian kali lebih mak. Ya. Jadi Rasulullah yang menempuh sahabatnya, kira-kira hanapu begah zikir. Tanya, dong lebih-lebih urina. Uragam kadang ada kahana apa, tapi pir kok. Urina hana pir kok.
Tu mahana apa? Nah, mungkin kata dua tetap benar benar apa. Tapi hati-hati tanah. Karena pengaruh dengan iman. Orang mukmin artinya punya tanda tandanya orang mukmin ku hantar kalian nalih haba wan. Udit haba goyan. Mukmin. Yo goyan. Karena setiap kata-katanya sehingga dapat tanggungjawabkan orang. Nah, sama lagi harta. Lagi cerita orang gasin gak ya hana harta mau bacuti. Yang najib baci kapak. Jadi cerita nih betul hana hai menandah cerita-cerita badawah. Jadi orang-orang kaya yang susah gitu hotel timbang amai karena lu pertanyaan. Terus bau orang gasinnya enggak yang begini mudah karena hana harta gua yang nasi baci gitu. Ternyata bak bacinya mau kumaha. Karena hotel kitanya yang ge bacinya iron pane. Oh pegahnya ayam lasah lebih katanya. Harus bajinan hukuman. Ruh muncul ayam lasah pegah ke baci. Ataupun ke apa? Sikin kadang hukuman ge nya nagai bacu. Nah menancit haba. Dia semakin le kita ucapkannya maka semakin le ya harus katanya pertanggungjawabkan dan pernah tersampaikan masalah biasa dalam katanya udep si uro-uronya tetap masalah dimulai dari haba. Jadi menyertahnya ingin tak kurangi masalah getanyo dalam siuro-uro, berarti be pegah haba. Ada kala la rumah tangga menaji. Kala ada pegah haba, cikala masalah. Ada ibi mendengaro, nah masalah tapi. Nya, nya. Jadi mbak pegah habanya, mbak tikre haba. Nyainan juga masalah. Nah, dia tak impim ko hana masalah tapi. Lebih-lebih lo dia tak pegah haba tentang urusan kau, hana ada depu gitu. Nah, lebih-lebih bahaya lo mah. Masalah kau katanya ya yang sibuk. Nah, jadi bukan dari Rasulullah baik mana. Urang Islam mana mana. Urang Islam urang miadakan lebih mana. Ini yang penting pegah habam. Hana giim kero. Nah, nyan tak kala na ulama-ulama bisa mana. Hana le pegah habam. Dia tegi pegah habam na pegah habam na pegah habam giim kero. Nah, kemudian berpindah lembak permasalahan mono. Al-inayatu bil jar. Nah, jadi tetangga orang yang berada di samping di sekitar kitanya, nyana hak yang harus tak penuhi. Salah satu hak yang paling rendah adalah bek sampai kitanya menzalimi goknya. Orang yang tinggal di sekitar kitanya bek sampai menzalimi. Kahan tajuk manfaat bagi goknya, bek sampai menzalimi. Bek sampai gara-gara makanya nak gepegah. Nya masalah tetangga raya masalah. Sampai-sampai na kata-kata mono gepegah. Aljar qabla dar. Itanya punya tanya pegak rumah bahasa bawa tempat. Bele rumah dah pedang. Tamita ile tetangga yang god. Tetangga ile gimita baru pedang rumah. Nyata kira nyo samping rumah lim gua akan yang kinan dah pegak rumah. Kan di pegak rumah menan penting lebih penting tetangga orang tinggal samping rumah kita ya. Ngan rumah aljar sumadar. Orang yang tinggal tetangga kita oleh demita. God mertua nyainan dah pegak rumah. Karena inan itu ya akan menjamin bahwasanya kita akan tentram taudib atau hana. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa saja Rasulullah mengucapkan lega nang sumpah. Wallahi la yu'minun demi Allah sidrodo urang hana beriman. Wallahi la yu'minun demi Allah sidrodo urang hana beriman. Wallahi la yu'minun demi Allah nekala sidrodo urang hana beriman. Pajak. Qila man ya Rasulullah. Soalnya Rasulullah yang hana beriman yang sampai nung sumpah leganya. Dia pegah man la ya'man jaruhu bawa'iqun. Urang yang hana tenang orang di sekitar gaknya dari kezaliman mu'ah. Tanya menjadi masalah bagi orang yang tinggal to dengan kitanya apabila kitanya model menan gepegah li Rasulullah la yu'min. Berarti dia hana beriman. Maya atihnan urang menteng bergen ge hote tajak kitanya yang berarti go beriman lah. Hote ge kalang kitanya sang kitruh masalah yang berarti go beriman. Yang selama kitanya mantang jiut ke sumber masalah kepada orang yang di samping kitanya hana beriman. La yu'min. Nung sumpah lega la yu'min.
Kemudian dalam sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah wa akhraja Ahmad wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Nebegah mano? Qila ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, netanyang tentang kondisi dua dro urang ina. Orang Islam. Inna fulanah wahai Rasulullah, nyolon tanyang mbak dro. Inna fulanah nasi dro urang ina. Tusalli sabe-sabe na semayang. Tusalli bil lail, malam bertahajud. Cola calo bertahajud. Wa tasumun nahar, uro puasa. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranuha. Goknyan saboh tagai. Lisan sagai. Lisan goknyan sabe-sabe menyakiti urang yang na di samping goknya. Salitah na baga. Salitahnya nanti panjang lidah yang dalam bahasa Arab. Artinya haba goknyan sabe mecen ati go. Yan pakiban Rasulullah kira-kira ya Rasulullah. Ho ditempatkan oleh Allah. Nakun le Rasulullah la khaira fiha. Hana kebaikan ba urina. Hiya finnar. Nyan urina yang tempat dalam neraka. Yang bayangkan. Semayang na, puasa na, kan semayang biasa. Semayang lail, qiyamul lail. Kemudian puro na puasa. Kadang itu dalam hal-hal lagi yang kurang terpikir. Dalam pikiran kita sang-sang Allah gayu tayo sabi-sabi gayu ibadah. Semayang yang penting. Yang penting menempok dengan safun, mesti pak gok tajak hana masalah. Hana menan kan menan gayu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Oh kata lah tajak tak ada lika hana masalah. Perlebu fahala le jak bawah. Yang tarik gok bertadang tayo ke hanjut. Nah, kadang kita nak salah persepsi. Jadi kita jak wajib. Yang penting cum hajar aswad. Walaupun lagi denggong gua pinan, tarik gua di sini. Yang penting dia bermumpuk cum hajar aswad. Karena tak penting ibadah ini. Karena tadi pun nak kewajiban yang lebih raya menunjuk lagi masih. Kita yang penting ibadah benar. Ibadah benar. Ajak majlis je kadang. Apalagi mesti siros istri kan. Gekarat, gejak majlis. Tapi ngelakuan tu kehabab. Ya. Gejak but. Ngelakuan tu enggak. Yang salah persepsinya. Syurga drone di rumah sebagai urina. Menanci kita yang orang. Karena putalit had bak ibadah. Yang lebih berbahaya adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ini contoh. Kita yang lihat bak Rasulullah. Hai Rasulullah sidra urina. Dan semayang sabi malam. Masya Allah. Ahli ibadah. Urona puasa. Kira-kira Rasulullah. Nyokuh asal syurga. Bagah li Rasulullah. Nyurina yang hana kebaikan baju. La khaira fiha. Hiya finnar. Nyan goknya tempat goknya dalam neraka. Kemudian kita yang sirotir. Pakibat teman Rasulullah. Nasi rotu urang. Inna fulana hurinang syid. Tusallil maktubah. Goknya semayang wajib na. Watasumu Ramadan puasa yang wajib-wajib saja. Puasa Ramadan. Makanya ini tak pegah apa. Ibadah kita yang penting. Yang wajib-wajib boleh. Kalau yang wajib. Tak perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang insyaAllah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi lagi tak wajib. Penting wajib-wajib boleh. Tawaf. Oh kira-kira nak kesempatan tajum hajar aswad. Tajum. Baik sampai tak bayar kok. Tak bayar tajuk bank. Nah orang baba saya pindah orang biar nak ditulak aku ditulak akan dia orang tengah semai atau tu kok banyak. Atau nak kesempatan tamang uraudah. Nak kai tanya orang Indonesia putret semaya. Putret semaya. Kau kai pret mertu de pret luar. Tanya kata mau mak uraudah putri mana budak-budak nak. Hotel sujud inan tu sipil minat muduk main kengkon ni. Karena mudah mana bahala ibadah. Nanti cerita lah itu tanya. Siptuh boh rakaat empok semayang ni. Hana je. Tak semayang 2 rakaat karena ramai saudara katanya hawa situ numpuk. Kata biar tuju. 2 rakaat silahkan tuju. Ke semayang saudara katanya yang lain. Menan yang diinginkan oleh ibadah haji menan. Jadi katanya tak tahu haji ke deh katanya. Pu yang diinginkan bawa saja persatuan katanya. Tetapi lawiknya hanali mana? Karena salah
masalah persepsi. Ayo tapi makin dia ibadah dah. Hubungan dengan masyarakat rusak ada masalah kan. Dia ada kalian urinang. Yang Rasulullah gonyan semayang biasa-biasa mentang 5 waktu alhamdulillah nah tapi nya wajib. Nah, kemudian puasa Ramadan nah wa tatasaddaqu bi atwari minal aqil. Goknya sedekah hanalele goknya. Yang na jamunnya biasa urang wate geperas susu unta. Kadang yang tinggai-tinggainya kakreuh aja. Yang kreuh-kreuhnya nagay sedekah. Yang gak goblok. Nah, jadi ya lebih-lebih lagi yang sedekah. Ube-ube na taga. Hana jai-jai tan. Nyan Rasulullah ho urangnya. Kepegah li Rasulullah wal akan tetapi goknya haba gak. Wala tu'zi bilisaniha jirana. Goknya hantam pernah haba goknya menyakiti hati orang di sekeliling goknya. Nyainan lagi lebih. Yang pakiban. Qala hiya fil jannah. Nyo dalam surga. Ya. Nyanban perbandingan. Ternyata kan mbak ibadah yang le. Akan tetapi selain hubungan katanya dengan Allah penting taat katanya jaga hati katanya sesama manusia. Kemudian selanjutnya adalah tentang orang yang ngejak urumah katanya bertamu. Ikramu ad-dhaif. Nahnya di antara laga Islamina. Orang jak urumahnya nah hak orangnya dari katanya. Hak bagi katanya untuk tapu jami orangnya selama €1. €1 hak untuk tapu jami. Yang gepegah €1-nya hang bita yang tayang ni. Katruh rumah hang bitanya puput ni rumah hang bita yang tayang ni €1. Pajan tanya mati tamang urok kupu. Yang €1 pun katruh rumah be yang naju bebena kesanggupan tapu jame hang bitanya nyo puput ron kena dalam rangka apa hang bita yang tayang. Jadi urok kuput kalewat €1 baru tanya jadi puna masalah. Yang baru buka pembahasan. €1-nya yupu jame le. Jadi cara pejamenya yang pertama dengan ya wajah le, tersenyum, bermangat, buhi, senang tu, dengan roh purnya. Karena begah sidro jame tamang urmoh gutayonya, gutamang cik bersama orangnya serba malaikat. Istighfar gutayo selama jamenya mentang di rumah gutayo. Makanya lagi-lagi berbicara menyatayo dapat ihna malaikat. Dapat ihna roh kiamat. Dapat ihna malaikat. Handa tim praktek. Makanya hadisnya nebegah li Rasul, "Man kana yu'minu billah." Yang nepatihna Allah wal yaumal akhir dan nepatihna urang kiamat. Hang kepada urangnya mentang. Tapi me yang kita hana yakin kepada Allah, hana yakin na malaikat, hana yakin dengan urang kiamatnya, hai tamang nagai hadis itu. Hai lo. Karena secara ekonomi terus jame urang tetap rugo ada yang. Ya. Hana istilah apa? €1 ke dalam rumah. Takkan lah menyanci. Sengaja agak ibadah nak payah sewa hotel. Menang. Ya. Hanya orang yang hana patih wasit. Gubegah li Rasulullah nyo gak nyan siro tamang sirbero ngubah malaikat. Mati yang hana patih tanya. Kahailo. Gubegah. Adab min adabil dhiyafati wad dhaif. Adab dalam gutanyo tak terima menjami. Yang pertama adalah al-bishru wa bashashatun fi wajhi ad-dhaif. Jadi yang pertama senyum. Jadi muka katanya bersenang, berterumeh katanya, bernyaman orang yang rumah katanya. Kemudian yang kedua, tayyibul hadis. Percakapan dalam katanya tak sapa, pegahaba ucapan katanya yang juga berlemah lembut. Ingat katanya bagi fakiman Abu Musa Al-Ansari pakiban kepujami Rasulullah. Nah dua boh kama yatih dengan kamayu. Biasa di rumah 2 tingkat, kita yang enggak yatih. Karena Abu Musa Al-Ansari ke Rasulullah drone yatih. Anda mengat lu niatnya, yang mana? Yang katanya pakiban cara pemulia jami. Kemudian wal mubadaratu bi ihdar ma tayassara. Bebagah-bagah tabuut puyangna. Ma tayassara puyangna. Nak ikuti. Ya, beta pre habis habale belen wo bo ile.
Yang bela nuwo lembuh ini nuwo juga je. Mena rencana bui kan dari awal. Oh katro nepiyo hile, nepiyo ti alun jauh likut le kemanan. Yohana pegah apa le kati jung aja. Hanya bela nuwo lembuh ile. Kabeh pegah apa kago. Wal mubadaratu bi ihdari ma tayassara. Jadi bubaga, cepat. Yang lagi-lagi yang hanya orang yang menginginkan keberkahan. Wal mubadaratu bi ihdar ma tayassara. Akan tetapi hanggebi lebih-lebih ci. Ubi-ubina mantap. Ma tayassara. Ku yang mudah. Min ta'amin baik yang makanan ataupun minuman. Gepegah. Beda aja antara urofun, uro kedua dengan uro kelih. Menya urofunnya nepegah. Wa yazidu amma yat'amuhu ahluhu wa iyaluhu. Lebih bacut. Dari standar yang biasa getanya pajuh si uro-uro. Tanyo biasa tak pajuh si uro-uro ikut kadang. Menya uro-uro hayanyan tak belum mano. Nah, maka menya uro fun roh jamian tak belum mano. Buatih bacut. Buatih standar yang biasa tak pajuh ikutnya. Ya biasa-biasa tak pajuh ikut bajurung roh jamin tak belum ya raya bacut. Ya, nyamba uro fun. Uro kedua lagi biasa aja. Biasa tapi tak pernah ke bajurung, berarti ke bajurung yang kaji. Artinya tak mulia biasa sampai syit, berat draw tu. Karena Islam sabi menang, ibat tengah. Karena berat-berat hat. Ya. Urofunnya yang pegah yazid amma yat'amu. Ia lebih bacut dari yang biasa tak baju. Kemudian wa fil yaumainil akhirain, tapi kemudian pada uro yang dua selanjutnya yut'imuhu kama yut'imu iyalahu. Yut'imuhu kama yut'imu iyalahu. Maka tabri makanan kepada jamian lagi ditanya tabi makanan kepada keluarga drone lagi biasa. Dan jami pih bumufum yo kangke jurung nanti kaji wo bet hat. Atas cik menan dia. Tapi lo rasanya akan masalah. Hai orang Islam sabi-sabi mu mufum. Ya. Tak tanya pi panit hat. Nah, tak ilmu kok. Yang bagi porbo, bagi tayo jami menanci hanjut tam jami baru menghubung yang lebih mbak uro. Wa amma dhaifu famin adabihi yang bagi tayo yang menjami di antara adabnya adalah alla yudhiqu ala mazurihi. Jadi dia sampai memberatkan urang porbo. Wala yuz'ijuhu dan pegagaknya hana mangan. Kemudian di antara pegagaknya hana mangan ataupun memberatkan adalah ayam kusa'indahu fauqa thalathati ayyam. Jadi tengok hanjit tapu berat porumo. Pajan kira tapu berat menyertai di sana lebih mbak euro. Ya kalau lebih mbak euro, walaupun mbak saudara terkedih yang kajet tapi cara tibannya mungkin. Hanjit lebih mbak euro. Yang penting karena mia tengok hana tahu won kagedanya. Hotel yang kata kiati gedanya. Yang kena anjir ke masalah tengok handa jalan. Jadi bersama-sama mufum. Jadi tanya pormohna ada, kemudian yang bertamu pun ada. Rasulullah gitu waktu hang gitu. Iyu gitu mengajarkan pakiban katanya orang yang terima jamian. Nah ada, kemudian tanya yang bertamu pina, ada. Nah dan menansyid ketika ternyata bertamu, tak nginap di rumahnya, tentu katakan kira-kira rumahnya agak berat. Tapi ekonomi standar, ekonomi saudara. Berarti mia kira-kira berat hat, berarti musiuro tapi tak aju. Thailand. Jadi apakah yam kusu andahu wa huwa yash'uru annahu laysa indahu ma yudhifu. Jadi dia kata nginap di sini semalam 2 malam. Katakanlah urunya kesusahan. Beruh si uro siare kan. Gampung menan. Ya tayo sebosa. Ya gampung-gampung mau biasa dobro siuro. Ya, menyatakan kondisi menanya bet musim malam kaji bet sampai memberatkan perempuan. Yang ke hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbicara tentang yang pertama adalah hendaklah sira mukminnya berbicara yang baik saja atau diam. Kemudian yang kedua, fal yukrim jarahu, harus memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya dan tidak boleh menyakiti tetangga. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan tamu.
Yang kesimpulan dan syarahan secara sempurna daripada hadis yang ke-15. Insyaallah pada pertemuan yang ke-20 akan kita lanjutkan hadis yang ke-16 berbicara tentang marah. Berbicara tentang emosional atau marah. Bagaimana tuntunan Rasulullah, bagaimana tuntunan Islam untuk kita kontrol emosional kita yo. Dan insyaallah akan kita sampaikan di malam Sabtu yang akan apabila narujuk yang umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.